Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami tim 11 dari kelas 8 Pendidikan Pancasila akan melaksanakan program based learning kami yang berjudul Mahasiswa dalam menerapkan sikap menghormati hak kebebasan berpendapat tanpa memandang ras dan gender sebagai implementasi sila kelima Pancasila di lingkungan kampus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung wawancara peserta mahasiswa USU yang ada di sini. Izin bertanya, Bang. Ya, Bang. Abang dari fakultas mana, Bang? Fakultas Pertanian, Namanya siapa? Muhammad Iqbal. Nah, di sini saya ingin bertanya, Bang. Apa yang biasanya membuat seseorang bersikap rasis? Seseorang biasanya bersikap rasis mungkin karena dia merasa dia yang paling hebat, ras dia yang paling kuat, atau dia yang merasa dia superior lah di atas segalanya. Mungkin karena adanya provokator dari pihak lain atau juga bahkan dari keluarga yang melarang keras anak-anaknya untuk berbaur dengan orang lain, bahkan tidak bersosialisasi dengan orang lain. Menurut Abang? Kalau menurut saya sih mungkin karena adanya rasa iri ya, terutama jika seseorang itu memiliki kelebihan dalam suatu bidang. Tentunya ada beberapa orang yang mungkin belum memiliki kelebihan tersebut, memiliki rasa iri terhadap orang tersebut. Menurut Abang? Menurut saya dipicu pertama itu dari perbedaan. Seperti di kampus kita banyak sekali mahasiswa yang berbeda kultur, adat, dan istiadatnya. Jadi yang memicu yang paling penting itu adalah perbedaan. Selanjutnya kami akan mewawancarai beberapa mahasiswi yang ada di kampus ini. Sebelumnya izin minta waktunya sebentar ya, Kak. Sebelumnya dengan kakak siapa? Ataya, Kak Irunisa, Dewi. Oke, Kak, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Menurut kakak, apakah rasisme atau seksisme masih terjadi di Indonesia? Kalau menurut saya, rasisme dan seksisme di Indonesia itu masih terjadi karena pada dasarnya perempuan itu sudah dilecehkan dari pikiran duluan. Menurut saya ya, seperti yang bisa saya lihat di lingkungan saya, di sekitar saya itu jarang terjadi rasisme atau seksisme ini, tapi mungkin di beberapa tempat ada gitu rasisme atau seksisme ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut orang Abang sekalian, apakah pendapat seorang perempuan itu penting? Penting. Menurut saya sih penting, karena dalam demokrasi kan setiap manusia itu dihitung satu pendapat. Kalau menurut kakak nih sebagai seorang perempuan, pernah nggak sih merasa dibatasi kalau lagi berpendapat atau dari satu organisasi atau satu kelompok gitu? Sejauh saya berorganisasi sih saya belum mendapatkan pembatasan untuk berpendapat atau bersuara sih. Selama ini saya belum pernah yang merasa terbatasi dalam menyatakan pendapat, karena alhamdulillah organisasi saya memberi kebebasan pendapat tanpa melihat ras atau gender. Kalau menurut kakak-kakak, apa yang menjadi upaya kita sebagai mahasiswa di Indonesia dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat tanpa memandang ras dan gender? Tanpa memandang gender ya? Iya. Kalau upaya-upaya kecil sih, misalnya dari kerja kelompok nih kan di kuliah, itu biasanya kan yang dijadiin pemimpin tuh laki-laki, terus yang menjadiin sekretaris atau notulennya itu perempuan gitu kan. Jadi menurut aku upaya supaya nggak ada pembatasan gendernya ini ngejadiin perempuannya itu sebagai ketua kelompok. Nah benar, jadi dengan menjadikan perempuan bisa untuk jadi pemimpin atau laki-laki sebagai natulen, itu bisa berkesempatan untuk kitanya, perempuannya itu bisa berkesempatan berpendapat gitu. Peluangnya lebih besar gitu ya. Iya. Jadi perempuan itu nggak hanya sebagai pengikut gitu loh, jadi juga bisa memimpin, nggak hanya laki-laki yang bisa memimpin. Intinya gitu sih kami. Nah, mungkin kita tuh harus berteman ke semuanya dan bergaul dengan teman-teman tanpa melihat latar belakang ataupun fisiknya. Menurut Abang? Kalau menurut saya sih seperti yang dikatakan kawan kita tadi kan memiliki rasa sosial yang tinggi. Selain itu kalau menurut saya, selain memiliki rasa sosial yang tinggi, kita itu juga harus menanamkan rasa gotong royong yang tinggi. Jadi misalnya ada teman kita yang memiliki bantuan, kita harus saling membantu agar teman kita tersebut tidak memiliki rasa iri kepada kita yang memiliki kelebihan dalam bidang itu. Kalau menurut saya, kita mau mendengarkan cerita orang lain, itu aja sih. Mungkin kita bisa ambil dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang mana kita bisa menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya kayak kita harus bisa memberi orang berbebas pendapat tanpa memandang ras atau gender tersebut.
Terima kasih sudah mau diwawancarai oleh kelompok kami. Ini ada beberapa flyer yang akan kami berikan kepada abang semua. Silakan untuk dibaca. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Atas wawancaranya Bang, ini flyer kami Bang. Terima kasih. Makasih ya Kak, udah dikasih waktu untuk diwawancarai. Ini ada flyer dari proyek kami. Terima kasih Kak. Terima kasih atas waktunya kakak sekalian. Ini flyer proyek kami. Terima kasih atas waktunya.